Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan 5 soal per hari materi fisika UTBK SBMPTN. Dan kita udah sampai ke bagian ke-10. Jadi di video kali ini Koko akan bahas dari soal nomor 46 sampai nomor terakhir yaitu 50. Bagi kalian semua yang mungkin belum sempat nonton video sebelumnya, silahkan klik link yang ada di description. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Koko jika menurut kalian video pembahasan ini bisa bermanfaat dan bisa dimengerti oleh kalian semua. Koko langsung aja bahas soal yang pertama. Di soal ini kita punya sebuah benda digantung pada sebuah neraca pegas di dalam elevator. Pembacaan skala pada neraca pegas adalah TI ketika elevator diam. Kemudian pertanyaannya, bila elevator dipercepat ke bawah sebesar 5 meter per second kuadrat, berapakah pembacaan skala neraca pegas tersebut? Jadi kita punya dua kondisi di sini, yaitu waktu dia diam dan waktu dia bergerak dipercepat ke bawah. Satu hal yang harus kalian ingat dan udah sempat Koko tekankan di nomor sebelum-sebelumnya, Koko lupa pastinya nomor berapa, yaitu mengenai sebuah neraca pegas. Jadi neraca pegas itu adalah suatu alat atau instrumen yang digunakan untuk mengukur beban dengan menggunakan tegangan tali. Artinya, pembacaan atau skala pada neraca pegas itu diperlihatkan oleh tegangan talinya. Jadi tegangan tali itulah skala dari neraca pegas. Jadi kalau Koko ilustrasikan, misalnya ini benda. Waktu kondisi diam, benda ini pasti punya gaya berat yang arahnya ke bawah. Selain punya gaya berat, pasti punya tegangan tali karena dia digantung. Jadi ada tegangan tali. Nah, tegangan tali inilah skala pembacaan neraca pegas. Nah, saat kondisinya diam, Koko gambar diagram gaya ya. Yang ke bawah ini berat, yaitu W atau weight. Yang ke atas itu T, tension atau tegangan tali. Nah, pertama kita akan lihat saat kondisinya diam. Saat kondisinya diam, menurut hukum Newton pertama, sigma F-nya pasti bernilai 0. Ketika sigma F bernilai 0, maka gaya yang ke atas harus sama dengan gaya yang ke bawah. Gaya yang ke atas adalah T, tegangan talinya adalah TI ketika dia diam. Jadi Koko boleh tulis TI sama dengan gaya yang ke bawah, yaitu gaya berat, yaitu W. Nah, dari sini kita dapat satu hubungan seperti ini. Koko diamin dulu hubungannya, kita nggak ganti jadi apapun. Sekarang kita lihat kondisi waktu dia dipercepat ke bawah sebesar 5 meter per second kuadrat. Jadi kondisi kedua adalah dipercepat. Waktu dia dipercepat, menurut hukum Newton yang kedua, sigma F-nya akan bernilai M dikali dengan A. Sigma F M dikali A, hukum Newton yang kedua ya. Nah, karena dia dipercepatnya ke bawah, berarti gaya yang ke bawah ini yang bernilai positif. Jadi sigma F kita adalah gaya yang ke bawah, yaitu W dikurang T sama dengan M dikali A. W dikurang T sama dengan M dikali A. Yang ingin kita cari untuk soal ini adalah berapa skala neraca pegas. Tadi skala neraca pegas adalah tegangan talinya. Dengan kata lain, yang Koko ingin cari adalah tegangan talinya berapa. Kita tinggal ganti aja. Tegangan tali itu adalah W dikurang M kali A. Pindah-pindah ruasin aja. Nah, W-nya itu adalah TI dari persamaan yang sebelumnya. Jadi W-nya Koko boleh ganti pakai TI dikurang M dikali A. Nah, M-nya apa? M di sini kita nggak tahu, soal ini nggak bilang M-nya apa. Tapi yang kalian harus tahu adalah
Gaya berat atau W itu adalah M dikali dengan G. Rumus yang biasa kalian gunakan ya, W sama dengan M kali G. Dan kalau G-nya Koko ganti dengan 10, maka Koko akan dapat W sama dengan 10M. Dengan demikian, M itu adalah W per 10. Dari hubungan sebelumnya, W itu adalah TI. Jadi kita boleh ganti lagi, M sama dengan TI per 10. Tinggal disubstitusikan aja ke sini, masanya TI per 10. Kemudian percepatannya tadi adalah 5. Jadi kita akan dapat TI dikurang setengah TI. Jawabannya udah pasti setengah TI. Jadi jawaban yang benar adalah yang D. Kita lanjutin ke soal yang kedua. Benda bermasa 2 kilo, masanya kita tahu yaitu 2 kilo, diam di atas meja yang kasar. Pertama dia diam, mejanya kasar, dengan koefisien gesekan kinetik 0,2. Kemudian benda ini didorong dari belakang. Didorong dari belakang dengan gaya 100 Newton. Gaya ini memiliki arah yang membentuk sudut 37 derajat terhadap arah mendatar ke bawah. Terhadap arah mendatar ke bawah. Jadi kita dorongnya ke arah bawah. Jadi dorongnya mengarah ke bawah sebesar 37 derajat. Tinggi meja 1 meter, panjang meja juga 1 meter. Pertanyaannya adalah, jika gaya bekerja selama benda berada di atas meja, maka jarak horizontal yang ditempuh benda ketika jatuh di lantai diukur dari tepi meja adalah berapa? Nah, untuk mempermudah mengerjakan soal ini, seperti biasa, Koko akan ilustrasikan terlebih dahulu. Kurang lebih ini mejanya, panjangnya 1 meter, tingginya juga 1 meter. Kemudian ini lantai. Nah, bendanya ada di sini. Jadi katakanlah ini 1 meter ya. Ini 1 meter. Tingginya juga 1 meter. Jadi tinggi ini juga sama yaitu 1 meter. Nah, benda ini akan didorong dari belakang dengan gaya 100 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap arah mendatar ke bawah. Jadi kalau kau gambar, inilah gaya yang diberikan. Besarnya 37 Newton. Maksud Koko 100 Newton. Membentuk sudut 37 derajat dari arah mendatar. Jadi ini 37 derajat. Kurang lebih seperti itu. Nah, selain ada gaya yang diberikan, benda ini juga memiliki gaya berat yang arahnya ke bawah. Besar gaya beratnya adalah 20 Newton. Koko langsung ya, masanya 2 kilo, berarti beratnya 20 Newton. Kemudian dia juga punya gaya normal. Gaya normalnya Koko gambar karena kita ingin mencari gaya gesek nantinya. Karena dia bilang mejanya kasar, koefisien geseknya pun diketahui. Jadi ada gaya normal yang arahnya ke atas seperti ini. Gaya normalnya kita belum tahu berapa. Di saat yang bersamaan, Koko juga boleh gambar satu lagi gaya gesek. Gaya geseknya kurang lebih kalau digambar mungkin seperti ini. Kita kasih nama F. Nah, sebelum kita melihat kondisi dia jatuh, Koko akan cari dulu berapa kecepatan benda ini ketika dia berada di ujung meja. Jadi waktu dia sampai di sini, kita harus tahu kecepatannya berapa. Setelah kita tahu kecepatannya, baru kita bisa gunakan gerak parabola untuk menghitung jarak benda atau jarak horizontal yang ditempuh benda terhadap tepi meja. Jadi nanti dia jatuh gini. Nah, ini yang ditanya. Kalau Koko lengkapin gambarnya, kurang lebih nanti dia gini.
Pertanyaannya adalah jarak ini berapa? Kita kasih nama X misalnya. Jadi X-nya berapa? Nah, seperti yang Koko bilang tadi, Koko pengen cari kecepatan di sini berapa. Untuk cari kecepatan di sini, kita perlu percepatan objek tersebut. Jadi fokus cari percepatan terlebih dahulu. Untuk cari percepatan gimana? Karena kita punya gaya gesek, otomatis percepatan bisa dihitung dengan menggunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikali A. Nah, sigma F-nya apa? Kita cukup melihat gaya yang searah dengan perpindahan. Jadi lihat gaya yang horizontal. 100 Newton ini masih miring. Seperti biasa kita uraikan terlebih dahulu. Satunya horizontal seperti ini. Karena gaya horizontal ini mengapit sudut 37, artinya ini adalah yang cos. Koko langsung ya, 100 cos 37. Cos 37 itu adalah 0,8. 100 cos 37 berarti 80 Newton. Sedangkan yang vertikal itu adalah 100 sin 37. 100 sin 37 adalah 60 Newton. Jadi Koko gambar juga seperti ini. Ini adalah 60 Newton. Gaya yang 100 Newtonnya kita abaikan aja sekarang. Nah, sigma F sama dengan M kali A. Karena bendanya bergerak ke kanan, maka gaya yang ke kanan bernilai positif. Gaya yang ke kanan yang mana? 80 Newton. Jadi di sini ada 80 kurang gaya gesek. Gaya geseknya kita belum tahu. Formula dari gaya gesek itu adalah koefisien dikali normal. Koko tulis di bawah sini. Gaya gesek adalah koefisien gesekan dikali normal. Koefisien gesekannya udah diketahui. Koefisien gesekannya adalah 0,2. Tapi normalnya belum diketahui. Jadi kita harus cari normalnya terlebih dahulu. Kalau kalian lihat pada arah vertikal, bola kita atau benda kita tidak mengalami perpindahan pada arah vertikal. Jadi pada arah vertikal tidak mengalami perpindahan, nggak naik, nggak turun. Artinya gaya yang pada arah vertikal harus bernilai 0. Sigma Fy harus bernilai 0. Sigma Fy harus bernilai 0. Ketika sigma Fy-nya bernilai 0, maka gaya yang ke atas, dalam konteks soal ini yang ke atas hanya normal, akan sama dengan gaya yang ke bawah. Yang ke bawah hati-hati ya, ada 20 Newton gaya berat, ada satu lagi 60 Newton komponen dari gaya dorong. Jadi yang ke bawah itu adalah 20 tambah 60. Hasilnya udah pasti 80. Itulah gaya normalnya. Nah, begitu kita dapat gaya normal, gaya gesek kita bisa tahu. 0,2 dikali dengan 80. 0,2 kali 80 hasilnya udah pasti 16 Newton. Gaya geseknya kita tahu, masukin aja ke sigma F sama dengan M kali A. Jadi 80 min 16 sama dengan masanya 2 dikali dengan A. Dengan demikian, percepatannya kita tahu. 80 kurang 16 itu adalah 64. 64 dibagi 2 itu adalah 32 meter per second kuadrat. Itulah percepatan objek ini. Setelah kita dapat percepatan, kita tahu jarak, kita tahu kecepatan mula-mula. Kita bisa cari kecepatan akhir, itulah yang Koko inginkan. Kita kasih nama Vt di sini. Dari formula GLBB, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Lihat bagian ini ya. Vt-nya kita ingin cari, V0-nya 0, A-nya kita tahu, S-nya kita tahu. Dengan demikian,
VT kuadrat sama dengan 0 tambah 2 kali A kali S. 2 kali 3, 2 kali 1, 64. 64 kalau di akar kalian dapat 8. Itulah kecepatan akhirnya. Jadi sesaat sebelum dia jatuh, kecepatannya adalah 8 meter per detik horizontal. Kecepatannya 8 meter per detik horizontal. Sekarang kita akan cari jarak horizontal dari gerak parabola ini. Jarak horizontal berarti kita tinjau sumbu horizontal. Jadi Koko kasih batas sedikit. Kita masuk ke gerak parabola. Untuk sumbu horizontal atau sumbu mendatar, kecepatan objek kita itu adalah GLB. Jadi X sama dengan VT kecepatan dikali dengan waktu. Ini untuk arah horizontal. Tapi waktunya kita belum tahu. Kecepatannya kita tahu. Kecepatannya adalah 8 yang tadi. Waktunya nggak tahu. Jadi kita harus cari dulu waktu yang ditempuh dari posisi ini ke posisi itu. Nah, waktunya berapa? Untuk cari waktu, karena kita punya ketinggian, kita bisa tinjau arah tegaknya atau arah vertikalnya. Jadi untuk arah vertikal dia GLBB ya, karena dia punya percepatan gravitasi saat dia jatuh ke bawah. Kita punya ketinggian, kita punya percepatan gravitasi, kita juga punya kecepatan mula-mula pada arah vertikal. Kecepatan mula-mula pada arah vertikalnya adalah 0. Jadi VTY atau V0Y itu adalah 0. Karena dia geraknya kan mendatar, berarti tidak ada kecepatan vertikal. Nah, dengan menggunakan formula GLBB, S sama dengan V0Y kali T ditambah setengah GT kuadrat. Koko bisa dapat waktunya. Setelah dapat waktu, substitusi ke atas, selesai pekerjaan kita untuk soal ini. Jadi Koko substitusiin dulu ya. S-nya 1. S di sini ketinggian ya. Ketinggiannya 1. 1 sama dengan V0Y kali T yaitu 0. Karena V0Y-nya 0. 0 ditambah setengah kali 5 kali T kuadrat. Nah, setengah kali 10 maksud Koko. Gravitasinya 10. Setengah kali 10 yaitu 5. 1 dibagi 5 1/5. Berarti T-nya adalah 1 per akar 5 second. Itulah waktunya. Setelah dapat waktu, selesai pekerjaan kita. VT-nya kita tahu yaitu 8 kali 1 per akar 5. Nah, ini kira-kira aja. Akar 5 ini sekitar 2,2. 8 dibagi 2,2. Kalau 8 dibagi 2 kan 4. Kalau 8 dibagi 2,2 pasti lebih kecil dari 4. Tapi lebih kecil sedikit. Jadi dari pilihan yang ada, tebakan Koko adalah 3,58. Nggak mungkin sampai 2,88. Ini terlalu jauh dari angka 4. 5,5 akar 5 2,2 ya. Jadi 8 dibagi 2,2. Kisarannya adalah menurut Koko yang E. Jadi ini sekitar 3,58 meter. Dengan kata lain, jawaban kita adalah poin yang E. Nah, ini soal kedua. Banyak konsep yang kalian gunakan di soal kedua ini. Jadi pastikan kalian mengerti dengan baik setiap bagian dari penjelasan Koko. Jadi kalau kalian lihat di sini ada banyak konsep. Konsep gaya, hukum Newton pertama, hukum Newton kedua, gaya gesek, GLB, dan GLBB. Nah, kita lanjutin ke soal ketiga. Batu dengan berat W dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah dengan kecepatan awal V0. Jadi ada batu beratnya W dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0. Sepanjang perjalanan geraknya,
batu tersebut mengalami gaya gesek udara konstan F. Jadi waktu geraknya, batu ini ada gaya gesek. Pertanyaannya, tinggi maksimum yang dapat dicapai oleh batu adalah berapa? Kita mau cari tinggi maksimum. Nah, karena ada gaya gesek, berarti persoalan ini bukan gerak jatuh bebas. Gerak jatuh bebas itu adalah suatu gerakan vertikal, baik ke atas maupun ke bawah, di mana objeknya mengalami percepatan sebesar percepatan gravitasi. Nah, soal ini, karena ada gaya gesek, maka percepatannya bukan lagi percepatan gravitasi. Kalau ada yang tanya, kok jadi percepatannya sebesar berapa? Nah, itu kita akan coba cari. Dalam konteks ini perlambatan mungkin ya, karena dia dilempar vertikal ke atas. Jadi waktu naik dia akan mengalami perlambatan. Nah, perlambatannya berapa? Bukan min 10. Tapi ada angka lain nanti. Kita coba lihat ya. Pertama, Koko akan mulai dengan gaya yang bekerja pada batu kita. Selagi dia naik ke atas, bayangkan batu ini bergerak ke atas. Batu ini memiliki dua gaya yang bekerja pada diri dia. Yang pertama adalah gaya berat. Sudah pasti ke bawah yaitu W. Satu lagi gaya gesek. Nah, gaya geseknya kemana? Karena batunya bergerak ke atas, maka gaya geseknya akan bergerak atau berarah ke bawah. Inilah gaya gesek. Karena gaya gesek selalu melawan gerakan benda. Jadi ketika dia bergerak ke atas, gaya geseknya akan bergerak atau mengarah ke bawah. Dengan menggunakan hukum Newton kedua, sigma F sama dengan M dikali A, kita bisa mendapatkan perlambatan yang dialami objek ini. Sigma F-nya apa? Sigma F-nya adalah min W min F. Kenapa min kok? Karena benda bergerak ke atas. Artinya yang positif adalah gaya yang arahnya ke atas. Karena kita punya gaya berarah ke bawah semua, berarti negatif semua. Min W min F sama dengan M dikali A. Dengan demikian, A-nya Koko akan dapat min W plus F dibagi M. Minnya kita keluarin jadi satu aja. Nah, inilah perlambatannya. Kenapa minus? Karena dia diperlambat. Jadi inilah perlambatan objek kita. Nah, kalau kalian lihat sedikit, di pilihan maupun di info soal tidak menyebutkan variabel M. Jadi M-nya Koko harus ganti dulu. Kita nggak boleh main dengan variabel M. Dari formula yang tadi di soal sebelumnya, gaya berat adalah M kali G. Maka kita bisa tahu bahwa M itu adalah W per G. Kita ganti dulu ya. Jadi A sama dengan minus W plus F dibagi M. M-nya adalah W per G. W per G. Per G ini boleh naik ke atas jadi perkalian. Sehingga Koko boleh tulis dia punya perlambatan itu adalah minus W plus F dibagi W kali G. Kemudian kalau kita pisahin pecahannya, Koko boleh tulis jadi minus W per W tambah F per W kali G. W per W adalah 1. Jadi minus 1 ditambah F per W kali G. Itulah perlambatan objek ini dalam bentuk yang paling sederhana. Kenapa Koko sederhanain? Karena kalian bisa lihat kepilihannya sebenarnya ya. Inilah enaknya soal pilihan ganda. Kita udah tahu nanti arah-arahnya nggak mungkin seperti ini. Ada masanya. Jadi kita sederhanain dulu aja. Jadinya seperti itu. Nah, begitu kita sudah dapat perlambatannya, kita bisa gunakan GLBB untuk menghitung ketinggian. Kecepatan mula-mula kita tahu, tinggi maksimum artinya kecepatan akhirnya 0. Kecepatan mula-mula tahu, kecepatan akhir kita tahu, perlambatan kita juga tahu.
Artinya bisa gunakan formula GLBB yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Atau 2AS, tepatnya kan seperti ini. VT-nya 0, Koko ganti ya, VT-nya 0. V0-nya ya V0, jadi V0 kuadrat tambah 2 kali A, A-nya ini ada minusnya ya karena perlambatan. Minus, Koko minusnya ke depanin aja ya supaya nggak susah nulisnya. Minusnya langsung kasihin ke depan sana aja. Jadi tinggal 1 ditambah F per W kali G dikali lagi dengan jarak. Dalam konteks ini jaraknya adalah ketinggian. Nah, yang Koko mau cari adalah ketinggiannya berapa. Bagian yang minus ini seluruhnya pindah ruasin dulu aja. Kalian akan dapat 2, 1 plus F per W kali GH sama dengan V0 kuadrat. Dengan demikian, H-nya kita bisa dapat V0 kuadrat dibagi 2G1 plus F per W. Dari sini pilihan yang benar yang mana udah kelihatan. V0 kuadrat per 2G, V0 kuadrat per 2G dikali 1 plus F pangkat min 1. Jadi ini pindahin ke atas, jadi pangkatnya min 1. Dengan demikian jawaban kita yang E juga, atau yang E lagi. Nah, pembahasan nomor 3 sudah selesai. Koko lanjutin ke nomor 4 dan Koko akan tutup di nomor terakhir, yaitu nomor 5 atau nomor 50. Kita lanjut ke nomor 4. Bila I adalah arus listrik yang mengalir melalui hambatan 8 ohm, hambatan 8 ohm di sini. Kalau kita lihat polaritas baterai, arus akan mengalir ke bawah seperti ini. Kemudian akan ke sana, kemudian akan ke sana, terbagi menjadi 2, kemudian sama-sama akan naik, kemudian akan tergabung lagi menjadi 1, balik lagi ke baterai. Itulah arah aliran arusnya. Nah, arus yang mengalir di 8 ohm itu adalah I. Jadi I itu ada di sini. Pertanyaannya, kuat arus listrik yang mengalir melalui 5 ohm itu berapa? 5 ohm ini adalah arus total. Tadi ini arus total ya. Arus total kebagi 2. Jadi ini bukan arus total. Ini bukan arus total, tapi dia bergabung lagi. Jadi ini arus total lagi. Jadi dengan kata lain, 5 ohm ini adalah arus total. Ini I total, ini juga I total. Kalau kalian gunakan hukum Kirchhoff pertama, I total itu adalah arus yang masuk ke titik ini sama dengan arus yang keluar. Jadi I total itu adalah I 8 ohm tambah I 4 ohm. Hukum Kirchhoff pertama ya. I total, arus yang masuk, sama dengan arus yang keluar. I 8 itu adalah I gede. Nah, I4 berapa? Kita harus cari I4-nya dulu. Arus yang mengalir di 4 ohm. 8 ohm sama 4 ohm ini rangkaiannya paralel. 8 sama 4 rangkaiannya paralel. Untuk rangkaian paralel, tegangannya itu akan sama. Jadi Koko boleh bilang V8 sama dengan V4. Karena mereka paralel. Dan menurut hukum Ohm, V sama dengan I dikali R. Dengan kata lain, I8, V8 itu berarti arus 8 ohm dikali R. R-nya kan 8 ohm. Jadi V8 itu adalah I dikali 8 sama dengan I4 dikali 4. Dengan kata lain, I4-nya adalah 2I gede. Tinggal disubstitusi aja ke persamaan kita. Kita akan dapat I totalnya itu adalah 3I besar. Dengan kata lain, arus yang mengalir di 5 ohm adalah 3I gede itu. Jadi jawabannya adalah yang C.
Soal terakhir, soal nomor 50. 3 buah bola masing-masing berjari-jari 30, 30, dan 20 cm. Disusun seperti pada gambar. Inilah gambarnya. Dengan bola kecil berada di atas kedua bola besar. Bola kecil masanya M kecil, bola besar masanya M besar. Percepatan gravitasinya G. Pertanyaannya, besar gaya yang dikerjakan oleh salah satu bola besar pada bola kecil adalah berapa? Jadi yang Koko ingin cari adalah gaya kontak yang diberikan oleh bola besar ke bola kecil. Gaya kontak itu ada di titik persentuhan atau titik di mana kedua objek itu bersentuhan. Jadi kalau kita lihat gaya kontak dari benda yang kanan terhadap benda yang kecil, gaya kontaknya itu ada di sini. Dan gaya kontak ini memiliki sifat aksi reaksi. Inilah gaya kontaknya. Kita kasih nama F aja ya. Ini F. Besarnya sama, arahnya berlawanan. F yang ke atas ini dirasakan oleh benda kecil. F yang ke bawah dirasakan oleh benda yang besar. Di saat bersamaan, benda yang kiri ini juga memberikan gaya kontak terhadap benda kecil. Nah, karena dia simetri, ini besar, kecilnya di atas, maka gaya kontaknya pasti sama besar. Hanya arahnya aja yang berbeda. Jadi kalau Koko gambar lagi, inilah gaya kontak satu lagi. Ini F, di sana juga F. Hanya arahnya yang berbeda. Nah, kalau kita lihat diagram gaya yang bekerja pada benda yang kecil, kita lihat di posisi titik beratnya ya, titik beratnya di tengah. Jadi anggap ini bola yang kecil. Ada 3 gaya yang bekerja pada bola kecil kita. Yang pertama adalah gaya berat, udah pasti. Arahnya pun udah pasti vertikal ke bawah seperti ini. Ini kita kasih nama MG. Akan ada 2 gaya lagi, yaitu gaya kontak tadi. Gaya kontak tadi kalau kita panjangin, pasti melalui pusat lingkaran. Karena ini kan titik singgung. Titik singgung akan punya garis singgung itu tegak lurus dengan jari-jari. Jadi gaya kontaknya pasti melalui pusat lingkaran. Jadi kalau Koko gambar di sini, satu mengarah ke sana, satu mengarah ke sana, satu mengarah ke sana. Nah, ini simetri ya hubungannya. Jadi ini F, ini juga F. F yang kiri sama dengan F yang kanan, sudut yang mereka bentuk pun sama. Jadi dia simetri. Karena ada satu gaya yang miring, kita mau cari F-nya ya nanti. F-nya berapa? Karena F ini miring, maka kita uraikan. Kalian bisa lihat, Koko nggak gambar lagi ya. Kalian bisa lihat, F ini kalau kita uraikan, satu pasti ke kanan, satu ke kiri. Jadi dia saling menghilangkan. Tapi dua-duanya akan memiliki komponen yang sama-sama ke atas. Karena dia sama-sama ke atas, maka Koko boleh tulis yang ke atas ini adalah 2 kali F yang diuraikan pada arah vertikal. Atau Koko tulisnya 2FY. Jadi Koko gambarnya gini aja. 2FY. Fx-nya gambar deh. Fx-nya satu ke sana, satu ke kiri, tapi dia saling menghilangkan. Jadi gaya yang horizontal nggak usah dilihat. Gaya yang diagonal karena kita udah uraikan juga boleh diabaikan. Sehingga 2 kali Fy harus sama dengan Mg. Karena sistem kita equilibrium. Jadi di soal ini tidak dibilang kalau sistemnya bergerak. Artinya sistemnya diam dong. Karena sistemnya diam, maka sigma F-nya pasti bernilai 0. Ini hukum Newton yang pertama. Karena sigma F-nya bernilai 0, maka 2Fy sama dengan Mg. Nah, pertanyaan selanjutnya yang kalian harus tahu adalah Fy itu apa sih? Artinya kita akan mainkan sudut di sini. Jadi kita harus tahu sudutnya berapa.
supaya kita tahu nanti FY ini adalah F-sin atau F-cos dari sudut tersebut. Jadi Koko akan mainkan sudutnya. Ini Koko hapus dulu. Sekarang kita fokus mencari informasi sudut. Kalau Koko gambar lebih besar, mungkin seperti ini ya. Ini adalah garis yang menghubungkan pusat lingkaran kecil ke pusat lingkaran besar. Kemudian ini jari-jari lingkaran besar. Mungkin agak turun sedikit supaya lebih baik ya. Ini jari-jari lingkaran besar. Kemudian dari sini kita bisa tarik garis vertikal. Nah, kurang lebih gini. Kalian bisa lihat ya, ada segitiga di sana. Jari-jari kecil 20, jari-jari besar 30. Berarti panjang sisi miringnya 50 nih. Sisi miringnya 50. Kemudian bagian horizontal di sini adalah jari-jari besar. Jari-jari besar adalah 30. Nah, dari sini Koko tahu bahwa ini pasti membentuk segitiga siku-siku dengan sisi tegak 40. Jadi sisi tegaknya pasti 40. Karena triple Pitagoras ya, 30, 50 pasti 40 temennya. Kemudian kita akan lihat satu gaya F yang mengarah ke kiri atas. Gaya F yang mengarah ke kiri atas itu kalau digambar posisinya di sini. Seperti yang Koko bilang ya, dia pasti melalui pusat lingkaran. Nah, inilah gaya F-nya. Kalau Koko pasang garis bantu, garis vertikal di sini, dan Koko kasih nama ini sudut alfa, ini sudut alfa, maka sudut alfa ini akan sama dengan alfa yang di sini, karena ini adalah sudut yang bertolak belakang. Jadi kalau di sini Koko anggap alfa, di sini juga alfa. Nah, bisa diikutin ya, yang bawah ini juga alfa. Kemudian karena alfanya di sini dan FY itu yang vertikal, FY itu ada di sini kalau digambar. Itulah FY. Kok kenapa di sini 2 FY? Karena ada yang kanan juga ya. Koko cuma gambar satu di sini. Jadi inilah FY. Nah, FY itu mengapit sudut alfa. Berarti FY itu adalah F cos alfa. Jadi Koko boleh bilang 2 FY itu sama dengan 2F cos alfa sama dengan MG. Cos alfa berapa? Lihat aja segitiga ini. Cos itu samping per miring. Jadi cos alfa adalah 40 per 50. 40 per 50 sama dengan MG. Dengan demikian F-nya Koko akan dapat 5 per 8 MG. Dengan kata lain jawabannya adalah yang A. Sekaligus mengakhiri pembahasan Koko untuk video kali ini. Nah, pembahasan Koko selesai sampai di sini. Thank you buat kalian semua yang udah belajar bareng di channel Koko. Dan di video berikutnya, Koko masih mempertimbangkan akan membahas materi matematika lagi atau kita lanjut ke materi fisika lagi. Jadi bagi kalian yang mungkin ada masukan, kalian kepingin Koko bahas soal apa, bisa diinfokan melalui comment section. Dan nanti Koko akan bahas soal yang jadi request kalian. Nah, sekali lagi thank you semuanya. Kita ketemu lagi di video berikutnya.